Halo semua, namaku Joshua dan aku bersama dua temanku Gabriela dan Helen. Kami dari program studi teknologi pangan akan mempresentasikan rancangan produk rekayasa genetika yang kelompok kami inginkan, yaitu Periton. Sebelum memulai presentasi, kami ingin menghimbau bahwa video ini dibuat dalam rangka kelas pengantar bioteknologi pangan di Fakultas Teknobiologi Unika Atmajaya. Produk bioteknologi yang dibahas dalam video ini masih berupa angan-angan dari kelompok kami. Nah, saat kita kecil, kita pasti sering berimajinasi tentang hewan-hewan fiktif yang biasa kita lihat dari tontonan kartun. Salah satu contoh dari hewan fiktif tersebut adalah sebuah unicorn, yang merupakan sebuah kuda yang memiliki tanduk. Semakin dewasa, kita semakin menyadari kalau hewan fiktif tersebut tidaklah nyata. Tapi bagaimana kalau kita bisa membawa hewan-hewan fiktif tersebut ke dunia nyata? Di percobaan kali ini, kami ingin membicarakan mengenai salah satu dari hewan fiktif tersebut, yaitu periton. Nah, periton itu apa sih? Periton adalah hewan mitologis yang fisiknya merupakan gabungan dari rusa dan burung. Periton itu bisa dikatakan memiliki kepala, leher, kaki depan, dan tanduk berupa rusa jantan yang dikombinasikan dengan bulu, sayap, dan bagian belakang yang menyerupai sebuah burung besar. Tujuan diciptakannya Periton adalah kami ingin memenuhi keinginan anak-anak untuk bisa bertemu dengan imajinasinya, terbang menaiki reindeer seperti Santa Claus. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, metode rekayasa genetika yang digunakan adalah metode CRISPR-Cas9. Menurut Putri 2019, CRISPR adalah alat yang sangat fleksibel untuk memanipulasi genom, karena enzim Cas mengikat DNA target secara independen dari kemampuan mereka untuk memotong DNA target. CRISPR digunakan untuk memanipulasi gen tertentu dengan cara mengaktifkan gen tersebut. CRISPR memanfaatkan di Cas9 atau yang biasa disebut Cas9 yang mematikan kegunaannya sebagai gunting DNA, sehingga penggunaan Cas9 untuk aktivasi gen tidak menimbulkan pemutusan rantai DNA yang ditarget. Untuk mewujudkan imajinasi kami, maka kami ingin mencampur DNA rusa dengan gen elang untuk mendapat rekayasa genetika periton. Caranya yang pertama mengambil DNA sayap elang, kemudian menonaktifkan nuklease Cas9 agar bisa menjadi aktivator gen dan tidak merusak DNA target. Setelah itu mensisipkan Cas9 tersebut ke gen rusa dan juga DNA sayap elang. Dari hasil rekayasa genetik yang ingin dibuat oleh kelompok kami, terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama, dapat menciptakan spesies yang unggul dan tanpa penyakit. Yang kedua, dapat melestarikan plasma nurfah. Yang ketiga, dapat mempermudah dalam bidang transportasi. Yang keempat, dapat meningkatkan penelitian GMO yang ada. Yang kelima, dapat mengurangi polusi atau pencemaran akibat residu bahan bakar kendaraan. Dan yang terakhir, dapat menghemat penggunaan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan untuk dampak negatif, yaitu yang pertama, dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas penerbangan, yang kedua, mendahului ciptaan Tuhan, yang ketiga, dapat menimbulkan evolusi yang dapat memusnahkan spesies aslinya, yang keempat, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada, dan yang terakhir, dari segi keamanan dan kesehatan, spesies baru ini belum bisa dipastikan. Kesimpulan kelompok kami ingin membalik rekayasa genetika tersebut karena dengan semakin majunya penelitian dan pengembangan yang ada, diharapkan metode CRISPR Cas9 dapat mewujudkan impian setiap orang, termasuk anak kecil yang impossible menjadi possible. Baik, sekian pemaparan dari diskusi kelompok kami. Jika ada tanggapan atau saran, bisa diketik di kolom komentar. Terima kasih.